Halo guys, di video kali ini aku mau ngebahas tentang kerusakan mental yang saat ini banyak banget orang alami. Yuk kita bahas bareng-bareng. Akhir-akhir ini makin banyak orang ngomong soal mental yang rusak. Capek terus, malas ngapa-ngapain, gampang marah, atau ngerasa kosong kayak hidupnya jalan tapi hatinya mati rasa. Dan anehnya, banyak dari kita yang ngalamin itu, tapi nggak tahu kenapa. Bukan karena kejadian besar, bukan karena trauma gede, tapi kayak ada yang pelan-pelan bikin kepala sesak dan hati penuh sampai akhirnya meledak juga. Sebenarnya, ini semua nggak terjadi dalam semalam. Kita hidup di dunia yang serba buru-buru, harus sukses cepat, harus kelihatan bahagia, harus punya pencapaian. Buka media sosial, isinya orang pamer hidup, sementara kita sendiri masih berjuang sekedar buat bangun dari kasur tiap pagi. Pelan-pelan kita jadi ngerasa hidup kita tuh kayak kurang, padahal ya enggak juga. Kita cuma beda jalan aja. Tapi rasa gagal itu makin tumbuh karena dunia nggak ngasih ruang buat kita narik napas. Belum lagi luka lama yang nggak pernah kita obatin. Waktu kecil mungkin kita nggak pernah dikasih ruang buat marah, buat sedih, buat nangis. Jadinya sekarang kita bingung sendiri. Kenapa aku gampang stres ya? Kenapa aku nggak bisa percaya ya sama orang? Kenapa aku ngerasa sendiri terus padahal aku punya banyak teman? Ditambah kita diajarin buat kuat. Setiap kali kita curhat, jawabannya cuma, sabar ya, kurang bersyukur amat sih kamu. Dan itu bikin kita mikir, oh berarti perasaan aku nggak valid ya. Akhirnya kita nahan semuanya sendirian, sampai mental kita rusak, tapi orang-orang nggak ada yang nyadar. Dan ironisnya, kerusakan mental itu sering banget ketutup sama senyum. Kita masih bisa bercanda, masih bisa kerja, tapi begitu sendirian, hampa seketika. Nggak ada energi, nggak ada arah, nggak ada semangat, dan kita bingung harus mulai dari mana. Orang lain nggak akan pernah paham tentang apa yang kamu rasain sekarang. Sebanyak apapun kita cerita, sejujur apapun kita ngomong, orang lain tetap nggak akan benar-benar mengerti. Karena mereka cuma bisa lihat dari luarnya aja. Mereka nggak ngerasain sesaknya di dada, nggak tahu rasanya bangun pagi dengan hati yang berat, nggak tahu gimana lelahnya pura-pura kuat. Dan banyak banget orang yang rela merusak dirinya sendiri karena mentalnya terlalu hancur dan tidak ada yang ingin mendengarkan keluh kesahnya. Tapi satu hal penting yang jarang diomongin, rusaknya mental itu bukan berarti kita lemah. Itu tandanya kita udah terlalu kuat. Kita udah terlalu lama menghadapi semuanya sendiri. Terlalu sering pura-pura bisa, padahal kita tuh udah capek banget. Nggak apa-apa kalau kamu lagi butuh istirahat. Nggak apa-apa kalau hari ini kamu lagi nggak produktif. Nggak apa-apa kalau kamu cuma bisa rebahan dan nonton video nggak jelas. Itu bukan kegagalan. Itu bentuk perlawanan tubuh dan pikiran kamu yang udah terlalu lama dipaksa untuk jalan. Membangun kembali mental yang udah rusak itu gak semudah membaca quotes motivasi atau disuruh semangat ya. Ini bukan soal bangkit sekali terus sembuh, tapi soal jalan pelan-pelan sambil ngerasa capek, sambil masih menahan luka, tapi gak menyerah. Kadang, hari-hari awal itu berat banget. Bangun dari kasur aja rasanya kayak lari maraton. Ngomong sama orang canggung, percaya lagi susah, ngerasa hidup layak dijalanin, itu pun kadang masih dipertanyakan. Tapi justru di situ kekuatannya, bukan di seberapa cepat kita ingin sembuh, tapi seberapa kita mau mencoba meskipun lambat. Proses bangun mental itu nggak lurus, kadang naik, terus jatuh lagi. Kadang hari ini bisa ketawa, besok tiba-tiba kosong lagi, dan itu nggak apa-apa. Yang penting, sekali kita jatuh, kita nggak malu buat bangun lagi. Penyembuhan itu bukan soal kembali ke versi lama dari diri kita sendiri, tapi belajar menerima kalau kita udah berubah, dan kita masih pantas buat bahagia, bahkan dengan semua luka yang kita bawa. Dan ya, kita mungkin gak punya semua jawabannya sekarang, tapi kita punya hak penuh buat pulih dengan cara kita sendiri. Mau itu pelan, mau itu banyak nangis, mau itu diam dulu dari dunia. Yang penting, jangan pernah menyerah. Karena gak ada yang lebih berharga daripada diri kita sendiri yang masih mau mencoba lagi. Meski dunia rasanya gelap. Kita nggak harus sembuh sekarang juga. Kita cuma perlu jujur ke diri sendiri. Ada yang salah dan aku pengen baikin itu pelan-pelan. Dan percaya deh,
Kamu itu nggak sendiri. Banyak banget orang yang ngerasa hal yang sama seperti yang kamu rasakan saat ini. Mereka cuma diam karena takut nggak dimengerti. Kadang yang kita butuhin itu bukan solusi, tapi pengingat bahwa apa yang kita rasain itu wajar, bahwa capek itu manusiawi, bingung itu normal, gak harus tahu gimana itu sering banget terjadi. Tapi dari semua itu, ada satu hal penting, kamu masih ada di sini, kamu masih bertahan, kamu masih mau dengerin video ini, dan itu tandanya kamu belum menyerah. Jadi, jangan anggap diri kamu lemah, justru di balik semua luka dan lelah yang kamu alami saat ini, kamu itu kuat. Kuat bukan berarti kamu gak pernah jatuh, tapi karena tiap kali jatuh, kamu milih buat bangkit meski pelan, dan itu cukup.